Kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Judul yang akan kita bahas adalah mengungkap rahasia pekabaran malaikat ketiga. Kita sudah pelajari pekabaran malaikat pertama dan kedua. Sekarang pekabaran malaikat yang ketiga. Disajikan oleh saudara Dimun Nenggolan 10 Juni 2023. Inilah pekabaran malaikat ketiga mengatakan, seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan mata anak domba. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Sebagai inti, pekabaran malaikat ketiga adalah binatang itu siapa dan patungnya itu siapa. Inilah inti dari pekabaran malaikat ketiga. Supaya kita bisa tahu pekabaran malaikat yang ketiga itu, maka kita harus kenal dulu juru kabar malaikat yang keempat itu. Supaya kita bisa belajar bertanya kepadanya apa isi pekabaran malaikat yang ketiga. Jangan lupa, kalau kita tidak kenal juru kabar malaikat yang keempat, maka kita tidak akan tahu apa isi pekabaran malaikat ketiga. Karena dikatakan, kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain yang keempat maksudnya, turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan yang besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Wahyu 18 ayat 1. Jadi Wahyu 18 ayat 1 itu adalah pekabaran malaikat keempat. Malaikat yang keempat adalah Wahyu 18 ayat 1. Lalu siapa juru kabarnya? Ellen G. White mengatakan, kemudian saya melihat malaikat hebat yang lain. Wahyu 18 ayat 1. Malaikat yang keempat maksudnya. Diperintahkan supaya turun ke bumi untuk menyatukan suaranya dengan malaikat yang ketiga dan memberi kuasa dan kekuatan pada pekabarannya. Kuasa dan kemuliaan besar diberikan kepada malaikat itu, dan ketika ia turun, maka bumi, gereja Masihat Penhat Kudus maksudnya di bumi, teranglah dengan kemuliaannya. Artinya memahami pekabaran tiga malaikat. Jadi supaya kita bisa tahu apa isi pekabaran malaikat ketiga, maka kita harus bertanya kepada juru kabar malaikat yang keempat itu. Inilah pekabaran malaikat pertama, juru kabarnya adalah William Miller. Malaikat yang kedua juru kabarnya William Miller juga.
Malaikat yang ketiga, juru kabarnya Ellen G. White. Kemudian ada lagi malaikat yang keempat, Wahyu 18 ayat 1, juru kabarnya adalah Victor Hotep dan Doneder. Jadi bukan hanya Victor Hotep, orang-orang Davidian yang tidak kenal Doneder tidak akan memahami maksud pekabaran malaikat ketiga ini. Kalau kita tidak mengenal Victor Hotep dan Doneder, jangan harap bisa paham pekabaran malaikat ketiga. Jadi disinilah rahasianya. Harus mengetahui, mengenal Victor Hotep dan Doneder. Kemudian saya melihat malaikat yang ketiga memilih gandum dan lalang dan memeterai atau mengikat gandum untuk lumbung di surga. Tulisan-tulisan permulaan halaman 226. Ingat, fungsi pekabaran malaikat ketiga adalah untuk memeteraikan atau mengikat gandum untuk lumbung surga. Itu fungsinya, itu tugasnya. Makanya kita harus tahu ini, kalau enggak kena tusuk, kena Yeskel 9. Itu berarti kita harus paham pekabaran malaikat ketiga supaya termeterai menjadi gandum. Akan tetapi siapa yang tidak memahami pekabaran malaikat ketiga, mereka menjadi lalang akan binasa dalam pembantaian Yeskel pasal 9. Oleh sebab itu, sebagai tugas pekabaran malaikat ketiga adalah memisah anggota gereja MAK antara gandum dan lalang. Gandum adalah gadis bijaksana, lalang gadis bodoh. Ini yang dipisah. Jadi siapakah gandum gadis bijaksana itu? Dan siapakah lalang gadis bodoh itu? Gandum gadis bijaksana adalah yang memahami pekabaran malaikat ketiga, tetapi lalang gadis bodoh adalah yang tidak memahami pekabaran malaikat ketiga. Sebagai contoh, binatang itu siapa? Patung itu siapa? Tanda binatang itu apa? 666 itu siapa? Gadis bijaksana bisa tahu, tetapi gadis bodoh tidak tahu. Maka inilah tandanya. Siapakah gadis bijaksana dan siapakah gadis bodoh di gereja MAHK. Supaya kita menjadi gadis bijaksana, maka kita harus tahu binatang itu siapa, patung itu siapa, tanda itu apa, 666 itu siapa. Banyak binatang di dalam kitab suci, maka kita harus tahu binatang itu siapa, patung itu siapa, siapakah yang tahu gadis bijaksana. Jika tidak tahu, jadi gadis bodoh. Kita harus bisa membaca diri di mana kita sekarang berada. Inilah sejarah nubuatan mulai dari sejak Babylon sampai kepada binatang merah kermisi.
Banyak binatang di sini. Dalam gambaran sejarah dunia. Jadi harus pakai apa? Sorry itu ya. Nah, lompat tadi. Jadi inilah binatang-binatang dalam kitab suci. Maka dari antara binatang-binatang itu, kita harus tahu yang mana yang dimaksud dengan binatang itu, yang mana satunya. Ini harus kita tahu supaya kita menjadi 5 anak darah yang bijaksana. 5 anak darah yang bodoh tidak akan tahu. Karena tidak mengenal juru kabarnya. Juru kabar pekabaran malaikat ketiga itu siapa? Juru kabar pekabaran malaikat itu siapa? Karena juru kabar malaikat yang keempat itulah yang akan menjelaskan apa itu pekabaran malaikat ketiga. Nah, sekarang kita pertama mau kita cari dulu adalah binatang itu siapa? Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 dan Wahyu 15 ayat 2 ini mengenai binatang. Ramalan bahwa ia akan berbicara seperti naga. Amerika Serikat maksudnya. Ini dia binatang bertanduk 2. Inilah Amerika. Dan menggunakan seluruh kuasa binatang yang pertama itu. Yang pertama itu, binatang yang pertama itu adalah maksudnya binatang macan tutul. Dengan jelas meramalkan penganiayaan yang ditujukan oleh bangsa-bangsa Amerika dan binatang Amerika maksudnya dengan binatang bangsa-bangsa Protestan Eropa yang dipimpin oleh binatang bertanduk 2 Amerika. Ini dia. Bangsa-bangsa maksudnya Amerika Serikat dengan bangsa-bangsa Protestan Eropa. Jadi 10 tanduk ini adalah menggambarkan bangsa-bangsa Protestan Eropa yang memimpin dunia sekarang. Dunia yang berhubungan dengan gereja-gereja. Jadi tidak ada hubungannya dengan komunis Rusia, komunis Cina, dengan India. Nggak ada hubungan. Hanya yang berhubungan dengan orang-orang Kristen, gereja-gereja. Yang dilambangkan oleh naga dan binatang yang seperti macan tutul. Jadi penganiayaan yang ditujukan penganiayaan kepada bangsa-bangsa adalah yang dilambangkan oleh naga. Naga maksudnya binatang bertanduk 2 Amerika dan binatang yang seperti macan tutul. Nah, jadi binatang itu siapa? Inilah dia binatang macan tutul maksudnya. Ini dia dua binatang yang sangat kompak untuk menganiaya umat Tuhan. Tadi dikatakan binatang yang pertama itu adalah binatang macan tutul. Ini dia. Dan binatang ini menggambarkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa mana? Nah, ini yang pertama, ini yang harus kita pelajari. Bangsa-bangsa mana maksudnya? Binatang itu adalah binatang macan tutul. Melambangkan bangsa-bangsa.
Itulah bangsa-bangsa Eropa. Ini dia bangsa-bangsa Eropa yang menggantikan kuasa Roma kepausan. Bangsa binatang bertanduk kecil. Jadi bangsa-bangsa Protestan ini menggantikan kuasa Roma kepausan memerintah dunia. Itu maksudnya. Ini binatang bertanduk kecil digantikan oleh binatang macan tutul sebagai inilah sekarang sebagai penguasa dunia, ya. Bangsa-bangsa Protestan Eropa yang menggantikan kuasa Roma kepausan. Itu asal usulnya. Binatang bertanduk kecil ini menggambarkan bangsa-bangsa mana maksudnya? Ialah bangsa-bangsa yang meruntuhkan kuasa gereja kepausan. Binatang bertanduk kecil. Nah, dari situ mulai. Ini dia tadi binatang macan tutul menggantikan binatang bertanduk kecil. Nah, jadi sekarang kita lihat ini. Nah, inilah binatang bertanduk kecil. Inilah binatang macan tutul. Jadi tahu dari mana kita ini 10 tanduk ini sebagai bangsa-bangsa Protestan Eropa? Karena bangsa-bangsa Protestan Eropa inilah yang menghancurkan kuasa si tanduk kecil, gereja kepausan. Nah, jadi banyak binatang-binatang di sini. Maka sekarang kita sudah melihat dari mana kita bisa melihat binatang yang dimaksud itu adalah binatang macan tutul. Dalam Wahyu 14 ayat 9. Amaran malaikat yang ketiga adalah jika seorang menyembah binatang macan tutul maksudnya, dan patungnya itu, nah patung itu siapa? Ini yang akan kita cari nanti. Siapa patung itu? Akan minum dari anggur murka Allah. Lalu apa artinya menyembah binatang itu? Binatang yang disebut dalam pekabaran ini, di mana penyembahan kepadanya dipaksakan oleh binatang bertanduk dua. Amerika maksudnya dipaksakan oleh binatang bertanduk dua untuk menyembah binatang yang pertama tadi. Adalah yang pertama atau binatang macan tutul dalam Wahyu 13 strip kepausan. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 466. Nah, sekarang kita perhatikan. Binatang bertanduk dua. Nah, dikatakan tadi, kita baca lagi. Binatang yang disebut dalam pekabaran ini, di mana penyembahan kepadanya dipaksakan oleh binatang bertanduk dua. Bertanduk dua ini tadi. Adalah yang pertama atau binatang macan tutul dalam Wahyu 13 strip kepausan. Nah, di sini orang banyak salah tafsir mengatakan bahwa binatang macan tutul itu Wahyu 13 ayat 2 ayat 1 sampai 10 itu adalah kepausan berdasarkan tulisan Ellen G. White ini, tapi bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya kepausan.
Nah, maksudnya adalah kalau dikatakan di sini strip kepausan, artinya binatang bertanduk dua ini melakukan sistem kepausan. Kepausan dalam yang ada di dalam tujuh kepala ini. Jadi kepausan ada di sini yang kena luka ini, sistem kepausan inilah yang digunakan oleh, yang dilakukan oleh Amerika nanti. Itulah pemaksaan Undang-Undang Hari Minggu untuk menghormati kepausan. Karena pemilik Undang-Undang Hari Minggu itu adalah kepausan di 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 masa binatang ini, di masa bangsa-bangsa Protestan Eropa. Strip kepausan adalah maksudnya sistem kepausan. Sistem kepausan, pemaksaan penyucian hari Minggu atau pemaksaan undang-undang hari Minggu oleh Amerika Serikat. Ini harus tahu kita. Jadi jangan strip kepausan itu diartikan adalah kepausan. Bukan. Strip ini adalah mengartikan sistem. Maksudnya sistem kepausan yang akan dilaksanakan oleh Amerika di masa binatang macan tutul. Saya kira jelas ini ya. Iya jelas. Ini dilakukan oleh Amerika. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya. Dijalankan Amerika maksudnya. Di depan matanya. Di depan mata binatang macan tutul. Ia menyebabkan seluruh penghuni dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Binatang macan tutul. Yang luka parahnya telah sembuh. Wahyu 13 ayat 12. Ini kita ulangi. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, kuasa binatang macan tutul. Ini dia, kuasa binatang macan tutul ini dijalankannya. Nya itu siapa maksudnya? Dijalankan oleh Amerika. Di depan matanya. Di depan mata siapa? Nah, di depan binatang macan tutul. Iya ini maksudnya Amerika menyebabkan seluruh dan semua penghuninya. Iya itu adalah Amerika maksudnya menyembah binatang yang pertama, binatang macan tutul. Yang luka parahnya telah sembuh. Wahyu 13 ayat 12. Jadi coba diperhatikan Wahyu 13 ayat 12 hampir tidak ada yang membicarakannya karena membingungkan ya. Jadi kita potong-potong supaya mudah mengartikannya. Untuk dua binatang ini. Inilah undang-undang hari Minggu yang akan dilakukan di masa binatang macan tutul untuk gereja kita yang akan dihadapi oleh gereja MAHH. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Binatang macan tutul. Ini dia binatang macan tutul. 10 tanduk itu adalah 10 menggambarkan 10 kerajaan secara universal. Kemudian 10 mahkota artinya berkuasa penuh untuk gereja dan negara. Jadi kalau di masa binatang bertanduk kecil, di sana tanduk tidak ada yang bermahkota. Artinya pemerintahan sipil tunduk kepada gereja. Sekarang balik, tanduk yang berkuasa penuh. Jadi
Gereja-gereja sekarang tunduk kepada pemerintahan sipil. Itu maksudnya. 7 kepala adalah menggambarkan 7 gereja. Satu kepala yang luka adalah gereja Roma Katolik. Dan pernyataan bahwa binatang dengan 2 tanduk, ini dia Amerika, yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang. Yang pertama, menyembah binatang macan tutul, menunjukkan bahwa kuasa bangsa ini, kuasa Amerika maksudnya, akan digunakan untuk memaksakan penurutan. Apa itu? Maksudnya penurutan terhadap undang-undang hari Minggu yang akan menjadi tindakan penghormatan kepada kepausan. Jadi strip kepausan tadi adalah maksudnya sistem kepausan, undang-undang hari Minggu maksudnya untuk menghormati kepausan. Jadi kepausan itu ada di binatang ini yang dikuasai oleh 10 tanduk bangsa-bangsa Protestan Eropa. Kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan binatang dalam pekabaran malaikat ketiga Wahyu 14 ayat 9 adalah binatang macan tutul. Jadi Wahyu 14 ayat 9 itu, jika seorang menyembah binatang katanya dan patungnya akan menerima murka Allah. Jadi binatang yang dimaksud adalah binatang macan tutul dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10 itu. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Ini dia binatang macan tutul. Ini maksudnya. Artinya adalah gereja MAHK akan menghadapi undang-undang hari Minggu sebagai tanda binatang itu sesuai dengan Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Pada masa binatang macan tutul. Inilah Wahyu 14 ayat 9 itu yang disebut binatang adalah binatang macan tutul. Sangat penting untuk diketahui undang-undang hari Minggu untuk anggota gereja MAHK adalah undang-undang hari Minggu yang lunak. Hanya gertak saja. Lunak. Seperti yang dikatakan. Ketika orang-orang sudah mulai berusaha melakukan pemaksaan penyucian hari Minggu, maka umat Masehi Advent hari ke-7 harus menunjukkan kebijaksanaan dengan cara berhenti bekerja pada hari itu dan melakukan pekerjaan penginjilan sebagai gantinya. Ini untuk MAHK ini. Ellen G. White sudah melihat undang-undang hari Minggu untuk gereja kita. Jadi bisa diganti dengan pekerjaan menginjil. Seseorang tidak akan menerima tanda binatang itu karena ia berhenti dari pekerjaan yang dapat memancing permusuhan dan pada waktu yang sama melakukan pekerjaan yang lebih penting, penginjilan. Testimonies to Minister, jilid 9 halaman 232. Jadi akan ada undang-undang hari Minggu yang lunak karena tidak ada
persoalannya kalau kita mengikuti, kalau dikatakan berhenti bekerja ya berhenti saja, ganti dengan penginjilan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita harus berhenti bekerja hari Minggu. Tujuannya supaya tidak membuat permusuhan kepada mereka yang menciptakan undang-undang itu maksudnya. Dan tidak akan menerima tanda binatang itu. Lalu siapa yang akan menerima tanda binatang itu? Ini yang perlu. Kalau kita dipaksa harus berhenti bekerja hari Minggu, lalu tanda binatang itu bagaimana? Siapa yang dapat? Bagaimana gadis bodoh akan terkena undang-undang hari Minggu sebagai tanda binatang itu? Nah, ini yang penting sekarang. Kita harus lihat. Dan melalui apa kita akan menghadapi kesusahan besar nanti? Melalui apa? Mari kita lihat. Sebelumnya kita saksikan dulu peristiwa yang dihadapi oleh si tanduk kecil. Nah, ini dulu. Ketika ia mendapat pukulan mematikan gereja dan negara. Ini kita lihat dulu si tanduk kecil ini. Prosesi mendapat pukulan terhadap gereja dan negara. Kepala dan tanduk. Inilah tanduk kecil pada binatang bertanduk kecil, Daniel 7 ayat 8. Inilah kepala, inilah tanduk kepala negara, pemerintah negara. Kepala itu adalah kuasa gereja. Inilah kepala yang dipukul oleh Luther. Luther memukul kepala pada tahun 1500. 1500-an. Inilah luka yang pertama terhadap kepala yang dilakukan oleh Luther tahun 1500. Kemudian Jenderal Bartir memukul tanduk tahun 1798. Ketika Jenderal Bartir menangkap Paus dan dibawa ke Prancis dan mati dia di sana, tahun berikutnya dia mati. Artinya kuasa tanduk, kuasa pemerintahan kepausan sudah runtuh. Walaupun masih diganti dengan paus yang berikut. Tapi sudah runtuh. Inilah luka yang kedua pada si tanduk kecil. Pada binatang bertanduk kecil. Tahun 1798. Jadi luka pertama, ini luka kedua. Luka pertama, kepala dipukul Luther. Luka kedua, tanduk dipukul oleh Jenderal Bartir. Kemudian, luka yang ketiga adalah memisah tanduk dan kepala. Pada waktu bangsa-bangsa Protestan Eropa memisahkan tanduk dan kepala, artinya pada waktu negara kepausan dicabut sehingga kepausan menjadi rakyat biasa. Wah, ngeri kan? Ngeri itu. Kuasa negara kepausan dicabut. Lalu paus menjadi anggota, menjadi rakyat biasa. Inilah tanduk, inilah kepala yang dipisahkan oleh
bangsa-bangsa Protestan Eropa di tahun 1879. Artinya apa? Artinya kuasa negara kepausan dicabut oleh bangsa-bangsa Protestan Eropa. Inilah luka yang ketiga. Inilah yang dilupakan oleh umumnya orang-orang Davidian. Jadi orang Davidian mengatakan ya sudah sembuh. Kepala itu sudah sembuh katanya. Padahal masih 2 tahap sembuhnya. Yang ketiga adalah mengenai mengembalikan persatuan kepala dan negara. Nanti kita akan lihat itu. Inilah luka yang ketiga. Di tahun 1879. Ketika gereja dan tanduk dipisah, artinya kuasa negara kepausan dicabut, sehingga paus kembali menjadi rakyat biasa. Sekarang kita akan saksikan lagi bagaimana caranya gereja Roma kepausan dipukul pada masa binatang macan tutul. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Ini dia binatang macan tutul. Bagaimana proses pemukulan terhadap gereja Roma kepausan. Mari kita saksikan. Inilah binatang macan tutul. Inilah kepala gereja Roma kepausan yang mendapat pukulan dari Martin Luther melalui pedang bermata dua firman Tuhan, pembenaran oleh iman. Jadi berdirilah sebuah gereja, inilah gereja Lutheran, membawa pekabaran pembenaran oleh iman. Jadi sekarang gereja Lutheran memukul kepala dan mempertahankan luka kepala selama gereja Lutheran berpegang kepada kebenaran. Tapi kalau gereja Lutheran menolak kebenaran, berarti dia kenalah kepada tuduhan yang dikatakan bahwa kepala itu berselendangkan hujat. Hujat artinya menolak kebenaran, mengatakan gereja yang benar tetapi tidak benar karena menolak kebenaran. Nah, kemudian kenapa dia menolak kebenaran? Karena ketika John Knox membawa pekabaran Roh Suci, ternyata gereja Lutheran menolak. Maka berdirilah sebuah gereja Presbyterian yang dibangun oleh John Knox. Nah, karena gereja Lutheran menolak kebenaran, maka kalau gereja Presbyterian tidak muncul, maka luka akan sembuh. Tapi karena berdirinya gereja Presbyterian membawa kebenaran, maka gereja Presbyterian inilah yang mempertahankan luka supaya tetap menganga. Kemudian datang lagi pekabaran mengenai kasih karunia yang dibawakan oleh John Wesley, tetapi ditolak oleh Presbyterian. Maka berdirilah gereja baru, inilah gereja Metodis. Jadi gereja Metodis inilah sekarang yang mempertahankan luka supaya tetap menganga. Setelah gereja Presbyterian gagal mempertahankan luka tetap menganga,
karena mereka menolak kebenaran, maka mereka berselendangkan hujat, mengaku umat Tuhan tetapi menolak kebenaran. Hujat. Kemudian datang lagi kebenaran yang dibawakan oleh Alexander Campbell mengenai baptis celuk, tapi ditolak oleh Metodis. Maka berdirilah gereja baru. Inilah gereja baru yang dibawakan oleh gereja baptis. Jadi setelah Metodis gagal mempertahankan luka tetap menganga, maka digantikan oleh gereja baptis. Kemudian datang lagi pekabaran yang dibawakan oleh William Miller, gereja baptis menolak. Maka berdirilah gereja baru. Itulah gereja Masihi Advent hari pertama yang dibangun oleh William Miller. Maka sekarang gereja William Miller inilah yang mempertahankan luka supaya tetap menganga. Kemudian di tanggal 22 Oktober 1844, setelah terjadi kekacauan, ada 50 orang dari gereja William Miller ini membawa berita mengenai apa yang terjadi di surga, yaitu Yesus pindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci untuk melakukan pengadilan di surga, dimulai kepada orang mati. Maka untuk meneruskan pekabaran ini berdirilah gereja Masihi Advent hari ke-7. Maka inilah gereja yang terakhir pada binatang macan tutul yang mempertahankan luka tetap menganga. Gereja MA. Jadi karena dikatakan luka yang membahayakan hidupnya itu akan sembuh, berarti gereja MAK nanti akan menolak kebenaran. Jadi kalau gereja MAK menolak kebenaran, maka mulai dari sejak itu genaplah ayat di dalam Wahyu pasal 13 itu yang mengatakan kepala itu bertuliskan hujat, berselendangkan hujat. Semuanya. Setelah gereja MAK menolak kebenaran. Sampai di sini jelas ya? Nah, sembuh tidaknya luka ditentukan oleh gereja MAK. Karena ini gereja yang terakhir, maka inilah yang menentukan kapan dia sembuh. Ketika gereja MAK menolak kebenaran. Nah, kenapa hanya 6 gereja tak sesuai dengan Yehezkiel 4 ayat 6? Hanya ada 6 doktrin. Hanya ada 6 doktrin. Artinya, Davidian tidak termasuk di sini untuk melukai. Untuk mempertahankan luka tidak, karena Davidian itu bukan gereja. Tapi apa? Persekutuan di dalam gereja MAK. Ya, bisa dipahami ya? Jadi hanya 6 gereja sesuai dengan Yehezkiel 4 ayat 6, hanya 6 doktrin. Artinya tidak ada gereja lain masuk di sini dalam peristiwa melukai dan menyembuhkan. Jelas ya? Baik, saya kira sampai sini sudah cukup jelas. Gereja telah berbalik, Roh Nubuat mengatakan gereja telah berbalik dari Kristus sebagai pemimpin dan terus mundur menuju Mesir. 5 Testimonies for the Church, halaman 217. Jadi gereja kita sudah berbalik dari Kristus sebagai pemimpinnya dan terus mundur menuju Mesir. Nah, kenapa berbalik? Karena menolak kebenaran. Ya, inilah yang dimaksud dengan hujat tadi.
Jadi gereja kita juga ikut berselendangkan hujan. Maka kita tidak perlu heran kalau gereja MAK akan menolak kebenaran 3 kali. Untuk membuat kepala binatang macan tutul akan menjadi sembuh total setelah kesembuhannya yang ketiga. Ini yang tidak dapat dilihat oleh umumnya. Davidian mengatakan tidak ada kesusahan untuk gereja MAK karena luka itu sudah sembuh, nggak ada apa-apa katanya. Padahal masih ada satu lagi kesembuhan yang ketiga, yaitu persatuan gereja dan negara, persatuan gereja-gereja dan negara-negara. Kalau dilukai 3 kali, akan disembuhkan 3 kali untuk menanggapi, untuk menggenapi Wahyu 13 ayat 5 dan ayat 7. Jelas itu ya. Karena tusuk kepala itu bertuliskan hujat, Wahyu 13 ayat 1, artinya semua gereja tersebut menolak kebenaran, mengajarkan yang salah. Itulah hujat. Termasuk gereja kita menghujat. Itulah sebabnya gereja kita dikatakan miskin, buta, dan telanjang. Maka gereja MAK juga akan menolak kebenaran sebanyak 3 kali yang membuat luka kepala binatang macan tutul itu menjadi sembuh 3 kali. Bagaimana bentuknya? Mari kita lihat. Inilah binatang bertanduk kecil. Inilah kepala. Enam gereja, kepala dilukai melalui 6 gereja, mulai dari sejak gereja Luther sampai gereja IMA. Ya, jadi kepala dilukai oleh 6 gereja, mulai dari sejak gereja Luther sampai gereja IMA, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Luther bekerja mulai sejak tahun 1500-an. Inilah tanduk yang dipukul oleh Jenderal Barter di tahun 1798. Kemudian tanduk dan kepala dipisahkan oleh bangsa-bangsa Protestan di tahun 1870. Ketika kuasa negara kepausan dicabut sehingga paus kembali menjadi rakyat biasa. Inilah kepala, inilah tanduk yang dipisahkan oleh negara-negara Protestan Amerika. Nah, maka gereja MAK sesudah luka yang ketiga, gereja MAK menentukan sembuh tidaknya luka kepausan. Ternyata gereja MAK sudah menolak kebenaran di tahun 1888 ketika Jones dan Wagner menyampaikan pekabaran pembenaran oleh iman di tahun 1888. Ditolak oleh gereja MAK. Maka inilah luka pertama yang disembuhkan oleh gereja MAK. Ini baru yang pertama. Kemudian di tahun 1929, pekabaran dari Victor Hotep ditolak oleh gereja MAK. Maka inilah kesembuhan yang kedua. Jadi 1888 perlu kita ingat bahwa
sejak tahun 1870 sampai 1888 gereja Katolik masih ketar-ketir dalam upacara gereja. Tetapi setelah di tahun 1888 kuasa ada di tangan gereja itu untuk melakukan upacara gereja. Kemudian di tahun 1929 kuasa kepausan dikembalikan di Vatikan. Jadi kepausan bertahta 1929 kembali bertahta di Vatikan. Pada waktu itulah gereja MAHK menolak Victor Khotep, pekabaran tongkat gembala, maka sembuhlah luka itu. Kemudian masih ada satu lagi, yang terakhir luka yang akan sembuh. Kapan? Kita belum tahu. Itu masih di depan. Makanya 42 bulan itu belum digenapi sampai sekarang. Itu akan digenapi setelah luka sembuh total. Jangan-jangan menolak donor air. Oh, bulan. Nanti belum. Ini masalah luka yang ketiga ini adalah masalah hubungan gereja-gereja dan negara-negara di dalam binatang bertanduk, binatang macan tutul. Nah, nanti akan kita lihat ini. Proses berikutnya akan kita lihat nanti. Jadi yang ketiga ini yang kita tunggu-tunggu, apa ini? Persoalan apa ini? Karena setelah ini berlaku, kalau sudah sembuh yang ketiga, disitulah mulai dari sejak itulah 42 bulan itu masa persoalan untuk anggota gereja imam. Maka pada masa inilah sesudah luka aniaya 42 bulan itu akan terlaksana. Wahyu 13 ayat 5 dan ayat 7. Sesudah luka sembuh. Nah, ini di tahun jadi kembali gereja Lutheran mulai tahun 1500. Ini memukul gereja. Kemudian Jenderal Bartir memukul tanduk 1798. Kemudian gereja dan negara dipisahkan oleh gereja-gereja Protestan Eropa. Artinya kuasa negara kepausan dicabut sehingga kepausan kembali menjadi rakyat biasa. Inilah yang dimaksud luka kepala yang seharusnya membawa mati. Tetapi ada keajaiban kok sembuh kembali. Ya, kembali balik itu. Tanduk itu akan kembali bersatu dengan kepala. Nanti kita akan lihat ini, hebat aneh. Yang aneh ini nanti akan kita sampaikan. Kemudian tahun 1888 luka itu sembuh. Pertama, luka sembuh. Kemudian yang kedua, tahun 1929, luka yang kedua, tahap kedua sembuh. Kemudian tahap ketiganya masih di depan yang akan kita saksikan sudah sangat dekat. Yang akan membuat aniaya kepada kota gereja MAHK. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 5. Oleh karena gereja MAHK, gereja yang terakhir mempertahankan luka supaya tetap menganga, maka sembuh tidaknya luka kepala binatang macan tutul adalah tergantung gereja MAHK. Kalau sudah menolak kebenaran 3 kali, sembuhlah. Apa yang akan terjadi nanti kita akan saksikan.
Artinya, luka kepala akan sembuh total bila gereja MAK sudah menolak kebenaran 3 kali. Inilah binatang macan tutul. Ternyata gereja MAK sudah menolak kebenaran 2 kali. Pertama tahun 1888 di masa Jones dan Wagner membawa pekabaran pembenaran oleh iman ditolak. Kemudian tahun 1929 ketika pekabaran tongkat ditolak. Kemudian yang ketiga masih di depan. Gereja MAK masih akan menolak kebenaran firman Tuhan. Ini yang ketiga. Yang terakhir. Ini yang sedang ditunggu. Ini yang kita tunggu kapan ini. Karena kalau ini sudah terjadi berarti pintu masuk surga sudah. Pintu masuk kerajaan sudah dekat. Sudah di depan mata. Karena tanduk pada binatang bertanduk kecil dilukai 3 kali. Karena tanduk pada binatang bertanduk kecil dilukai 3 kali. Ini dia mendapat luka 3 kali. Satu, pertama kepala dipukul. Yang kedua tanduk dipukul. Yang ketiga kuasa negara kepausan dicabut. Ini yang ketiga. 3 luka ini akan dipulihkan 3 kali. Sekarang tinggal luka yang ketiga yang belum sembuh. Yang akan sembuh pada binatang berikutnya. Pada masa binatang macan tutul. Ini harus kita bisa bedakan. Lukanya pada binatang bertanduk kecil, sembuhnya pada binatang macan tutul. Nah, ini yang umumnya teman-teman kita Davidian belum bisa melihat. Tugas kita memperlihatkan kepada mereka. Pada masa binatang macan tutul. Dilukai di masa binatang bertanduk kecil, disembuhkan di masa binatang macan tutul. Jadi sangat jelas ya. Jelas, jelas. Jadi luka akan sembuh 3 kali pada masa binatang macan tutul setelah gereja MAK menolak kebenaran 3 kali. Tahun 1888, tahun 1929, kemudian yang ketiga masih di depan. Gereja MAK menolak kebenaran. Yang mereka sendiri tidak sadar kalau gereja masih akan menolak kebenaran. Mereka nggak sadar itu. Orang-orang Davidian umumnya belum tahu persoalan ini. Apa yang akan terjadi kepada umat Tuhan bila 7 kepala dan 10 tanduk pada binatang macan tutul sudah bersatu kembali? Luka itu, luka yang ketiga kalinya sudah sembuh. Apa artinya bersatu 7 kepala dan 10 tanduk? Ini 7 kepala dengan 10 tanduk ini sekarang belum bersatu. Apa artinya kita akan lihat. Kapan mereka bersatu? Kita akan lihat. Lukas sembuh tahun 1888, 1929. Yang ketiga ini kapan? Kapan sembuhnya luka yang ketiga ini? Ini yang perlu kita ketahui sekarang. Kita akan tahu kapan luka ini sudah sembuh. Bagaimana caranya mengetahui luka ini sudah sembuh total? Hanya 5 gadis bijaksana nanti yang akan tahu.
Ya, begini maksudnya. Binatang macan tutul adalah bangsa-bangsa Eropa. Ini dia binatang macan tutul. Kepala tanduk-tanduk ini, 10 tanduk ini menggambarkan bangsa-bangsa Protestan Eropa. Jadi tidak termasuk Turki di sana. Enggak, karena dia Islam. bukan Protestan itu, dia adalah Islam. Kuasa binatang macan tutul adalah undang-undang hari Minggu yang dilakukan oleh Amerika. Amerika yang melakukannya sesuai dengan Wahyu 13 ayat 12. Ini dia Amerika. Wahyu 13 ayat 12. Binatang macan tutul akan memaksakan undang-undang hari Minggu dan menganiaya umat Tuhan 42 bulan sesuai dengan Wahyu 13 ayat 5 dan 7 sesudah luka yang ketiga sembuh. Undang-undang hari Minggu akan dilaksanakan oleh binatang bertanduk 2 Amerika. Ini dia sesuai dengan Wahyu 13 ayat 12. Akan dilaksanakan oleh Amerika Serikat. Jadi Wahyu 13 ayat 12 ini akan dilaksanakan oleh Amerika Serikat. Ini dia. Lalu kapan gereja MAK menghadapi undang-undang hari Minggu dan aniaya pada masa binatang macan tutul? Wahyu 13 ayat 5 dan Wahyu 13 ayat 12. Ini yang menjadi pertanyaan sekarang. Binatang macan tutul lukanya sembuh 1888, 1929. Yang ketiga kapan? Itu nanti. Yesaya 8 ayat 12 ini jawabnya. Kapan luka yang ketiga ini akan sembuh? Jawabnya dalam Yesaya 8 ayat 12. Dikatakan, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Jadi akan ada persekutuan gereja-gereja dan negara-negara nanti untuk menghadapi persoalan di Yerusalem. Karena karena Rusia akan memimpin negara-negara Protestan Amerika mau melenyapkan negara Israel dari Palestina, maka Amerika akan membuat persepakatan persekutuan antara gereja-gereja dan negara-negara. Nah, inilah persoalan yang ada di depan, yang akan terjadi di depan kita. Lalu bagaimana sikap gereja kita? Ini masih di depan. Ini luka yang terakhir menyembuhkan kepala juga yang akan ketika gereja akan menolak kebenaran. Yang ketiga, mari kita lihat. Persepakatan atau persekutuan yang dimaksud di sini Yesaya 8 ayat 12 adalah persekutuan antara 7 kepala dan 10 tanduk bermahkota pada binatang macan tutul. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 yang akan bersatu di masa perang dahsyat atau perang dunia ketiga di Yerusalem Palestina sesuai dengan Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Ini persoalan. Apabila negara-negara Timur Tengah sudah mengancam negara Israel untuk dilenyapkan dari Palestina, maka Amerika akan membentuk persekutuan gereja-gereja dengan negara-negara Protestan Eropa
untuk membela negara Israel di Yerusalem. Maka inilah yang akan terjadi di masa krisis perang dahsyat di Yerusalem. Amerika akan membentuk persekutuan gereja-gereja dan negara-negara Eropa untuk membela, mempertahankan negara Israel di Yerusalem. Sebelum pecah perang dunia ketiga, Amerika akan membangun persekutuan gereja-gereja, yaitu 7 kepala, dengan negara-negara Protestan, 10 tanduk bermahkota, untuk mempertahankan negara Israel, supaya tetap berdiri teguh di masa perang dahsyat di Yerusalem, Palestina, sesuai Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Sesudah persekutuan Amerika terbentuk, maka pada masa itulah seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga akan disiarkan ke gereja MAK dan semua grup Davidian. Ada 50-an grup Davidian di seluruh dunia. Yang mereka tidak tahu ini, yang tugas kita untuk menyiarkan kepada mereka yang akan diserukan oleh Davidian Salem. Tugas kita. Mereka nggak tahu sampai sekarang. Tugas kita untuk menyelamatkan gereja dan grup Davidian di seluruh dunia. Jadi kita harus tahu tugas kita apa nanti di masa sebelum perang dahsyat pecah. Davidian Salem akan mengumandangkan seruan nyaring malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga kepada semua grup Davidian, kira-kira 50-an grup di seluruh dunia. Dan semua anggota gereja MAK, juga ratusan organisasi di seluruh dunia yang berasal dari gereja MAK. Seperti misalnya gereja Metro, gereja Reform Movement, gereja Present Truth yang dipimpin oleh siapa itu? Nah, itu ratusan sekarang, kata seorang pendeta. Supaya semua menolak persekutuan Amerika yang sudah berisi undang-undang hari Minggu, supaya selamat dari pembantaian Yeskiel pasal 9. Nah, ini yang harus kita serukan. Jadi perseruan nyaring pekabaran malaikat ketiga adalah yang kita harus sampaikan ke gereja dan Davidian, tolak undang-undang hari Minggu. Itu tugas kita. Karena pemaksaan undang-undang hari Minggu ini adalah licik. Licik. Nanti kita akan lihat bagaimana liciknya. Oleh karena apabila gereja-gereja dan negara-negara Protestan sudah bersatu, yang dipersatukan oleh Amerika Serikat, maka itulah tandanya luka binatang macan tutul sudah sembuh total. Inilah kesembuhan yang ketiga. Jadi maksudnya begini, ketika Roma kepausan menganiaya umat Tuhan adalah melalui gereja dan negara. Gereja dan negara. Sekarang pun binatang macan tutul akan menganiaya umat Tuhan jika gereja-gereja dan negara-negara sudah bersatu. Pertanyaan, emangnya sekarang pisah? Gereja-gereja dan negara-negara Eropa apakah pisah? Iya, betul, pisah. Enggak bersatu. Artinya, kalau ada sebuah negara yang berperang di Eropa, enggak ada gereja yang ikut membantu. Enggak ada. Itu namanya hubungan gereja negara tidak bersatu, tidak nyata. Tetapi Presiden George Bush ketika perang di Kuwait, Irak, George Bush
dituntut oleh 100 lawyer supaya dipenjarakan karena membuat perang kepada Saddam Hussein. Itu tidak logika, tidak cocok katanya. Kita orang beragama, masa begitu katanya. 100 lawyer. Memang gagal, tetapi George Bush melihat ke depan karena Amerika memerangi Saddam Hussein adalah karena tujuan Saddam Hussein memerangi Kuwait, lalu kalau sudah dapat Kuwait, lalu menguasai nanti Arab sesudah itu. Yang terakhir tujuannya adalah melenyapkan negara Israel di Yerusalem. Itu tujuannya. Tujuannya si Saddam Hussein. Amerika melihat itu. Tahu dia. Makanya dilenyapkan itu si Saddam Hussein. Nah, setelah dia didakwa oleh 100 lawyer pengacara, maka dia bisa melihat, kalau begini nanti di masa perang terakhir tidak akan ada persatuan di Israel kecuali harus diakhiri dengan perang. Nah, itu motifnya. Jadi di Israel sana harus akan terjadi perang. Jadi apabila terjadi perang, gereja-gereja harus ikut serta. Itulah sebabnya George Bush membuat istilah The New World Order, tatanan dunia baru, persatuan gereja-gereja dan negara-negara. Artinya, kalau kita terjadi perang, gereja-gereja harus diikut sertakan. Kenapa? Karena rakyat Amerika atau rakyat gereja-gereja lebih menghormati pemimpin gereja daripada pemimpin negara. Kalau gereja mengatakan diam, jangan ikut, katanya diam itu anggotanya. Makanya si George Bush membuat pedoman, gagasan The New World Order, persatuan gereja-gereja dan negara. Ini tujuannya adalah supaya pada masa perang dahsyat nanti di Yerusalem, karena dia tahu tidak akan ada damai di Palestina kecuali hanya diakhiri dengan perang. Dia tahu itu. Maka dia buat orde dunia baru. Nah, lalu sesuai dengan kitab suci, apa yang direncanakan oleh George Bush itu sesuai dengan Alkitab bahwa akan terjadi persatuan gereja-gereja dan negara-negara untuk melindungi Israel di Palestina. Nah, jadi kalau itu sudah terjadi, rencana si George Bush sudah terjadi, nanti itu menggenapi kitab suci. Sembuhnya luka ketiga, binatang macan tutul. Maka binatang macan tutul akan mengerahkan segala kemampuannya untuk mengalahkan atau menganiaya umat Tuhan di gereja MRK, termasuk Davidian Wahyu 13 ayat 5 dan 7. Ketika gereja-gereja dan negara-negara Protestan sudah bersatu menghadapi perang dahsyat di Yerusalem, Zakaria 14 ayat 1-3, maka Paus akan meminta Amerika supaya membuat undang-undang hari Minggu. Harus berhenti bekerja hari Minggu dengan maksud untuk menghormati Tuhan supaya mereka menang perang melawan ateis Rusia yang memimpin negara-negara Timur Tengah untuk melenyapkan negara Israel di Yerusalem. Nah, jadi kita lihat di sini undang-undang hari Minggu itu bukan ditujukan untuk untuk anggota gereja kita, enggak.
Tetapi maksudnya mereka supaya mereka menang perang. Nah, ini yang dilihat oleh umumnya gereja, termasuk gereja kita nanti. Maka tidak tahu hubungannya dengan tanda binatang. Padahal di sini nanti sudah berisi tanda binatang. Kita akan lihat nanti. Liciknya ya. Ya, licik. Sebelum terjadi perang, empak angin masih ditahan. Semua umat Tuhan di gereja MAHK termasuk DPDian sudah harus mengambil sikap untuk menolak persekutuan Amerika. Dan semua umat Tuhan sudah harus termeterai, sudah sempurna hidup tanpa dosa. Karena sebelum terjadi perang, sebelum empak angin dilepas, maka pintu kasihan sudah ditutup. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Nah, ini harus kita tahu mulai sekarang. Supaya siap-siap. Kita harus sempurna hidup tanpa dosa. Umumnya anggota gereja kita termasuk Davidian. Mana mungkin kita bisa sempurna hidup tanpa dosa. Padahal Yesus mengatakan, kamu harus sempurna seperti Bapa yang di surga. Ron mengatakan, sebagaimana Bapak sempurna di lingkungannya, begitulah kita juga harus sempurna di lingkungan kita. Itu maksudnya. Nah, hidup tanpa dosa. Mana mungkin hidup tanpa dosa? Mereka mengatakan yang tidak percaya harus sempurna hidup tanpa dosa ini mengatakan, udahlah 80% kita menurut, kita sudah selamat. Ya, 80% menurut. 20% belum turut. Selamat. Ya, yang 80% itu dari mana? Yang 80% itu adalah dari Tuhan juga. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokoknya, kamulah ranting-rantingnya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali aku. Jadi kita melakukan yang 80% itu adalah karena kuasa Tuhan. Kenapa yang 20% lagi tidak percaya? Ini persoalannya. Ya kalau percaya yang 80% itu dari Tuhan, ya percayalah 100%. Karena itu tugas kita, itu perintah. Ini yang mereka tidak bisa lihat. Ini yang harus kita sampaikan kepada mereka. Nah, lalu dibalik ke kita. Kalian sudah sempurna apa belum? Jawabnya apa? Belum. Oh, jangan ngomong lah, jangan banyak ngomong lah. Ya, sama seperti rasul-rasul. Apakah mereka sudah sempurna? Hidup tanpa dosa? Sebelum Yesus di kayu salib? Wah, malah Petrus. Dikatakan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Betul. Jadi semua masih melakukan dosa. Kenapa? Karena mereka disuruh berdoa malah tidur. Karena tidak ada ancaman. Tetapi setelah Yesus membawa mereka ke Bukit Zaitun, lalu Yesus mengatakan, selamatlah kalian. Lalu Tuhan memberkati mereka. Setelah Tuhan memberkati mereka, tangannya direntangkan. Dia pelan-pelan bergerak, naik ke surga. Setelah Yesus tidak kelihatan, barulah mereka sadar, barulah mereka terkejut karena nyawa mereka terancam. Mereka bisa berkoar-koar ke sana kemari karena bersama dengan Yesus. Sekarang Yesus nggak ada lagi. Pada waktu Yesus mati, maka semua rasul-rasul itu bersembunyi ketakutan karena nyawa mereka. Karena nyawa mereka taruhan. Berikutnya, takut mereka dikunci pintu rapat-rapat. Yesus nggak bisa. Yesus bukan masuk dari pintu. Tapi secara keajaiban Yesus
masuk ke ruangan mereka. Lalu mereka terheran-heran bahwa Yesus bangkit rupanya. Nah, setelah mereka terancam bahaya setelah Yesus naik ke surga, nyawa mereka terancam, lalu malaikat mengatakan, ngapain lihat-lihat ke atas, begitu dia naik, begitu juga nanti dia turun. Sekarang pergilah ke Yerusalem. Baru mereka sadar, inilah solusi. Mereka lari ke Yerusalem untuk berdoa berapa hari? 10 hari. Tadi di Taman Getsemane 5 menit nggak kuat untuk berdoa. Sekarang 10 hari karena ada ancaman. Setelah ada ancaman mereka berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan 100%, barulah mereka dipenuhi dengan Roh Suci. Barulah mereka hidup tanpa dosa. Begitu juga kita. Sekarang ini kita masih tarafnya seperti tarafnya rasul-rasul. Sebelum Yesus mati di kayu salib, masih begitu kita sekarang ini karena nggak ada ancaman hukuman mati. Tetapi apabila peristiwa ini sudah ada di depan, ancaman hukuman mati sudah muncul, maka kita akan berdoa dan berdoa, terus berdoa dan berdoa sampai kita sempurna hidup tanpa dosa. Barulah hempak angin dilepas, terjadi perang dahsyat untuk membuktikan kalau kita sudah siap mati untuk tidak melakukan dosa. Itu tujuannya masa kesusahan besar itu. Dan kalau sudah terbukti dan ternyata sudah terbukti karena sudah termeterai, barulah dibawa ke kerajaan. Itu maksudnya. Ketika terjadi perang dahsyat di Yerusalem sesuai dengan Zakaria 14 ayat 1 sampai 3, maka kita yang menolak persekutuan Amerika di masa perang akan dituduh sebagai mata-mata musuh, lalu dikenai tuduhan melanggar undang-undang darurat perang, maka kita akan dikumpulkan ke Amerika sebagai tawanan perang untuk dibunuh. Inilah sesudah luka kepala sembuh total. Tetapi kita sebagai tawanan perang, kita tidak perlu takut karena kita tidak akan jadi dibunuh. Karena pada hari dan jam yang ditentukan untuk membunuh kita, pada waktu itu Yesus akan datang seperti pencuri. Zakaria 14 ayat 4. Menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, maka terjadilah gempa bumi di seluruh dunia. Maka mereka yang mau membunuh kita itu akan lari ketakutan meninggalkan kita. Mereka pergi ke gerejanya masing-masing untuk berdoa, untuk meminta keselamatan. Kita tidak tahu lagi mereka tidak tahu lagi di mana kita. Pembunuhan gagal total. Ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat, setelah Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, Zakaria 14 ayat 4, maka terjadilah lubang-lubang raksasa di Yerusalem yang membuat gedung-gedung pencakar langit dan tank-tank raksasa, dan semua rumah-rumah akan hilang lenyap, jatuh masuk lubang. Lalu Yerusalem akan ditutupi dengan tanah segar dari Bukit Zaitun, maka Yerusalem akan rata dengan tanah segar, dan Yerusalem akan siap tempat kerajaan kudus yang tanpa dosa untuk berdiri di Yerusalem, Palestina. Maka sangat jelas bahwa nubuatan 42 bulan masih akan terjadi di depan kita. Itu bukan di masa 1260 tahun di masa lalu, bukan, masih di depan sesudah luka yang ketiga sembuh.
Dan berapa lama jangka waktu 42 bulan itu, nanti kita akan tahu setelah nubuatan itu digenapi, sejak kapan mulanya sampai kapan akhirnya. Seperti 3,5 tahun atau 1260 hari, Daniel 7 ayat 25, kita bisa tahu jangka waktunya adalah 1260 tahun. Adalah karena sudah menjadi sejarah sesudah nubuatan itu digenapi dari sejak tahun 538 sampai 1798. Juga 42 bulan, kita akan tahu sejak kapan dan sampai kapan sesudah nubuatannya digenapi. Jadi luka parah pada binatang macan tutul akan sembuh total. Wahyu 13 ayat 3, setelah gereja-gereja dan negara-negara bersatu sebagai kesembuhan luka yang ketiga. Jadi luka parah akan sembuh total adalah sejak persekutuan gereja-gereja dan negara-negara Protestan dibangun. Maka mulai dari sejak itulah 42 bulan itu, Wahyu 13 ayat 5 akan dimulai. Maka mulai dari sejak kesembuhan luka yang ketiga, kita akan saksikan tindakan Amerika menghadapi perang dahsyat di Yerusalem. Apa itu? Kita akan lihat. Amerika akan membuat undang-undang hari Minggu yang lunak. Tidak boleh bekerja hari Minggu. Tadi sudah kita baca dari rumah. Dan tidak disalahkan kalau kita berhenti bekerja hari Minggu dan menggantinya dengan melakukan penginjilan. Enggak disalahkan, enggak diapa-apain. Kemudian Amerika akan membuat undang-undang darurat. Nah, ini persoalannya. Siapa saja yang menolak persekutuan Amerika di masa perang, maka ia akan dikenai hukuman mati di masa perang. Maka disinilah anggota gereja MHK dan Dividend akan diuji. Apakah akan menolak Amerika atau tidak. Di masa perang dahsyat di Yerusalem, Amerika akan membuat dua keputusan. Satu, undang-undang hari Minggu harus berhenti bekerja pada hari Minggu. Undang-undang darurat perang, siapa saja yang menolak persekutuan akan diancam hukuman mati. Nah, ini persoalannya. Inilah undang-undang hari Minggu yang lunak, bekerja hari Minggu. Sanatorium, California, Agustus 17, 1902. Dikatakan, saudara yang kekasih, saya ingin menjawab pertanyaanmu mengenai apa yang akan Anda lakukan ketika undang-undang hari Minggu dipaksakan. Nah, ini di depan ini. Tuhan memberikan terang kepadaku ketika kita sedang mendekati masa krisis seperti yang Anda saksikan. Ketika orang-orang sudah mulai berusaha melakukan pemaksaan pengujian hari Minggu, maka umat Masih pen hari ke-7 harus menunjukkan kebijaksanaan dengan cara berhenti bekerja pada hari itu dan melakukan pekerjaan penginjilan sebagai gantinya. Seseorang tidak akan menerima tanda binatang itu karena ia menjaga kedamaian dengan berhenti dari pekerjaan yang dapat memancing persukan. Dan pada waktu yang sama melakukan pekerjaan yang lebih penting, penginjilan. Bila kita memanfaatkan hari Minggu untuk pekerjaan penginjilan, maka cambuk penganiayaan orang fanatik itu akan lepas dari tangan mereka yang ingin merendahkan anggota gereja Masehiya Advent hari ke-7. Testimoni 9 halaman 232. Jadi ada pemaksaan undang-undang ke gereja MAK, tetapi kita boleh berhenti dan tidak persoalan, dan Amerika tidak persoalan karena tidak memaksa kita untuk bekerja hari Sabat. Itu nanti untuk buah-buah kedua.
Jadi untuk kita inilah undang-undang hari Minggu yang lunak. Tetapi Ellen G. White tidak melihat persoalan lain untuk kita. Kalau ini kan enak itu. Berhenti katanya ya berhenti aja. Tetapi ada persoalan lain. Mari kita lihat. Undang-undang hari Minggu harus berhenti bekerja hari Minggu, lalu diganti dengan menginjil hari Minggu. Karena salah arti masalah perang, maka undang-undang hari Minggu ini akan menjadi jebakan kepada anggota gereja MAK dan Davidian karena salah arti. Makanya ini akan menjadi jebakan. Perhatikan. Amerika Serikat akan membuat undang-undang hari Minggu, tetapi tidak menimbulkan kesulitan bagi umat Tuhan. Karena kalau kita tidak bekerja hari Minggu dan diganti dengan menginjil hari Minggu, tidak akan dipersoalkan oleh Amerika yang membuat undang-undang hari Minggu. Termasuk Roma Katolik. Tidak mempersoalkan. Karena tujuan undang-undang hari Minggu ini tadi adalah untuk menghormati Tuhan karena mereka percaya hari Minggu adalah hari Tuhan. Mereka menghormati Tuhan supaya menang perang. Itu tujuan. Tidak ada tujuan untuk MAK. Tetapi setan yang tahu ini adalah sebuah jebakan untuk anggota gereja MAK dan Davidian. Iblis yang tahu. Jadi yang menjadi persoalan bagi Amerika Serikat yang membuat undang-undang hari Minggu di masa perang dahsyat di Yerusalem adalah karena masalah undang-undang darurat perang. Ini persoalannya. Bagi yang menolak persekutuan Amerika di masa perang akan dijatuhi hukuman mati. Karena barang siapa yang menolak persekutuan Amerika di masa perang akan dianggap mata-mata musuh dan diancam dengan hukuman mati. Ini persoalannya. Jadi masa hanya 42 bulan, Wahyu 13 ayat 5 dan 7 itu di masa perang dahsyat di Yerusalem. Sesuai dengan Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Bukan karena masalah undang-undang hari Minggu. Bukan. Tetapi karena masalah hukuman mati melalui undang-undang darurat perang. Nah, jadi kalau takut dihukum mati karena menolak persekutuan Amerika, maka mereka akan gabung dengan persekutuan Amerika di masa perang yang sudah berisi undang-undang hari Minggu. Ini persoalannya. Bukan soal akibatnya. Tapi sudah berisi undang-undang hari Minggu, tanda binatang itu yang mereka tidak perhatikan. Licin sekali ya. Iya, licin. Lalu ujian apa yang akan kita hadapi yang membuat kesusahan besar menghadapi? Wahyu 13 ayat 5 dan 7 dan Daniel 12 ayat 1. Melalui undang-undang perang, melalui undang-undang darurat perang. Kita akan mengalami masa kesusahan besar pada waktu kita menghadapi undang-undang darurat perang dengan ancaman hukuman mati di masa perang dahsyat di Yerusalem. Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Daniel mengatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1 ini masih di depan kita. Inilah yang akan terjadi nanti di masa undang-undang darurat perang itu.
Jadi bukan masalah hari Minggunya, bukan, itu nanti di masa buah-buah kedua dipaksa bekerja hari Sabat. Pada waktu itulah Amerika akan membuat undang-undang darurat perang. Siapa yang menolak persekutuan Amerika di masa perang di Yerusalem akan diancam hukuman mati. Maka pada masa itulah akan digenapi masa kesusahan besar itu. Wahyu 13 ayat 5 dan 7, Daniel 12 ayat 1. Awas, hati-hati. Hati-hati. Memasuki persekutuan Amerika karena takut undang-undang darurat perang yang sudah berisi undang-undang hari itu akan dibantai melalui pembantaian jilid 9. Inilah tipuan itu. Akan banyak nanti yang memasuki persekutuan, memasuki undang-undang hari Minggu, dikira tidak ada persoalan, tetapi sudah berisi undang-undang hari Minggu. Jadi undang-undang darurat perang yang memaksa mereka memasuki undang-undang hari Minggu akan dibantai dalam pembantaian di pasal 9. Inilah ancaman yang mengatakan barang siapa yang menerima tanda binatang itu di tangannya di dahinya akan mendapat murka Allah, akan mendapat hukuman dari Tuhan, pembantaian Yesus Kristus. Bagi mereka yang tidak percaya, Wahyu 13 ayat 5 dan 7 akan digenapi untuk anggota gereja maka mereka percaya tidak akan menghadapi undang-undang hari Minggu. Ya, di Davidian sekarang umumnya mengatakan 144.000 tidak akan menghadapi undang-undang hari Minggu katanya. Karena tidak melihat rahasia ini. Maka mereka akan memasuki persekutuan Amerika karena takut dihukum mati melalui undang-undang darurat perang. Mereka akan dilenyapkan dari gereja MHK melalui pembantaian di skill 9. Sebaliknya, bagi mereka yang memahami Wahyu 13 ayat 5 dan 7 akan berlaku untuk anggota gereja MHK, maka kita akan menolak persekutuan Amerika yang berisi undang-undang hari Minggu, maka kita tidak akan takut kepada undang-undang darurat perang. Walaupun kita diancam hukuman mati di masa perang. Sesuai Wahyu 14 ayat 1 sampai 3. Jadi kita nggak takut menghadapi undang-undang perang. Kenapa? Mari kita lihat. Maka kita akan mengalami aniaya di masa perang. Tetapi untuk mengakhiri perang, Yesus akan turun di Bukit Zaitun. Maka golongan lalang yang gabung dengan persekutuan akan dilenyapkan dari gereja MHK dalam pembantaian Yesus ke-9. Tetapi golongan gandum yang menolak persekutuan Amerika akan dibawa ke kerajaan kudus yang tanpa dosa di Palestina. Kita tidak akan takut soal 42 bulan. Wahyu 13 ayat 5 dan 7. Maka kita akan menolak persekutuan Amerika walaupun kita diancam hukuman mati melalui undang-undang darurat perang. Kita tolak persekutuan karena berisi undang-undang hari Minggu tanda binatang itu. Kita tidak akan mati karena di akhir perang Yesus akan turun ke Bukit Zaitun sesuai dengan Zakaria 14 ayat 4, dan kita akan dibawa ke Yerusalem untuk mendirikan kerajaan kudus di sana. Yang gabung dengan persekutuan Amerika di masa perang akan menerima tanda binatang karena persekutuan sudah berisi undang-undang hari Minggu yang lunak tipuan bagi umat Tuhan.
Karena siapa saja yang bergabung dengan persekutuan Amerika karena takut dihukum mati, maka mereka akan dibantai dalam pembantaian jadi ke-9 gereja MAK karena menerima tanda binatang yang sudah berisi undang-undang hari ini. Anggota gereja MHK juga ada pilihan yang bergabung dengan persekutuan Amerika karena takut dihukum mati melalui undang-undang darurat perang. Maka mereka akan dibantai dengan pembantaian J9 karena mereka telah bergabung dengan persekutuan yang sudah berisi undang-undang hari Minggu yang menjadi tanda binatang itu. Wahyu 14 ayat 9. Oleh sebab itu, masa aniaya 42 bulan, Wahyu 13 ayat 5 dan 7. Bukan aniaya di masa 1260 tahun, di masa binatang bertanduk kecil, bukan di masa kepausan di masa lalu, tetapi di masa yang akan datang, di masa perang dahsyat di Yerusalem Palestina, sesuai dengan Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Nah, jadi inilah binatang-binatang di dalam kitab suci. Maka kita sudah tahu pekabaran malaikat ketiga yang dimaksud dengan binatang itu adalah binatang macan tutul. Di sinilah kita sekarang. Binatang ini sudah ada sejak tahun 1798. Tetapi belum melakukan aniaya karena lukanya belum sembuh total. Nanti kita akan pelajari patung binatang ini siapa. Tanpa sadar Amerika akan membuat 2 gerbang untuk dipilih di masa perang. Ada 2 gerbang untuk dipilih di masa perang. 1, membuat undang-undang hari Minggu yang lunak, tidak dipaksa harus bekerja di sana. Untuk menjebak anggota gereja MAK dan anggota Davidian. Dan anggota gereja-gereja lain yang berasal dari gereja MAK yang percaya pekabaran 3 malaikat. Itu ratusan banyaknya. Yang kedua, membuat undang-undang darurat perang untuk menyiksa dengan ancaman hukuman mati. Nah, inilah 2 gerbang. Pilih yang mana? Anggota gereja MAK dan anggota Davidian, bila memasuki gerbang nomor 1, undang-undang hari Minggu yang lunak, tidak dipaksa kerja hari Sabat, mereka bebas dari gangguan apapun. Tetapi ujungnya adalah akan dibantai dalam pembantaian Yeskel pasal 9. Sebaliknya, anggota gereja MAK dan anggota Davidian bila memasuki gerbang nomor 2, melanggar undang-undang darurat perang, akan disiksa dengan ancaman hukuman mati. Tetapi ujungnya akan dibawa ke kerajaan di Palestina. Lalu pilih yang mana? Ya, pilih nomor 1 atau pilih nomor 2. Ringkasan. Pekabaran 3 malaikat terdiri dari pekabaran malaikat pertama. Itulah pengadilan kepada orang mati dimulai dan nanti. Nah, sampai kapan kita tidak tahu. Lalu lanjut dengan pengadilan orang hidup. Itu pekabaran malaikat pertama. Pekabaran malaikat kedua adalah Wahyu 14 ayat 8. Babel sudah rubuh. Sampai kapan ini kita akan lihat nanti. Nah, yang kedua adalah Wahyu 18 ayat 2. Inilah pekabaran ke dunia Babel. Supaya keluar dari Babel. Pekabaran malaikat ketiga adalah aba-aba pengumuman.
Barang siapa yang menerima tanda binatang itu akan mendapat murka Allah. Juga patung binatang itu. Jadi ada aba-aba untuk dua peristiwa di depan. Inilah ada 666 pada binatang macan tutul di masa Assyria modern. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 12. Kemudian ada lagi 666 di masa patung itu. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 14 sampai 17. Jadi ada 666 sesuai dengan tongkat gembala jilid 2 halaman 231 paragraf 1. Nah, ini umumnya dividen tidak melihat ada 666. Dua orang. Ya, kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Sahabat depan, kita akan teruskan dengan patung binatang itu. Siapa? Jadi, sahabat depan, mengenai patung. Baik, sampai di sini pelajaran kita mengenai binatang macan tutul. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Inilah doa dan pengharapan saya. Amin.